Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani di minggu-minggu Anda, di bulan-bulan Anda. Sekarang udah bulan November ya. Sebentar lagi mau bulan Desember, di akhir tahun. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang terus belajar dan belajar lagi untuk mendapatkan ilmu yang setinggi-tinggi. Ilmu ya, bukan harta yang tinggi. Maaf. Oke, baik. Dan di sini saya akan ditemani oleh seperti biasa Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Oke Pak Doni, bagaimana Pak Doni kabarnya? Alhamdulillah baik. Agung sehat? Sehat mulu Pak. Agung udah sehat dari kemarin. Siap. Kelihatan dari ini ya, gede badannya. Iya, badan Agung naik lagi Pak. Lihat ini. Nyesel ya Pak. Ini udah yoyo nih iya, udah turun, naik lagi gara-gara makan Pak. Kebanyakan gorengan ya. Iya kan. Ini nyambung nih sama yang pertanyaan dari viewer nih Pak pada siang hari ini. Ada pertanyaan gini katanya Pak. Kan viewer ini bertanya, ini gimana nih caranya secara singkat Pak ya? Gimana caranya sih mengatasi penyesalan Pak? Jadi mungkin dia itu menjabarkan berbagai permasalahan yang dulunya pernah dialami, terus dia sesalkan dan sekarang berefek pada kehidupannya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi penyesalan atau apa sih penyesalan itu Pak? Nah, kita bahas kali ya siang hari ini. Oke. Pak. Silakan Pak. Jadi sebelum kita masuk dalam cara mengatasi penyesalan, yang lebih penting bagaimana kita menyikapi sebuah penyesalan. Ya. Karena penyesalan ini adalah hal yang wajar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena manusia ini adalah tempatnya kesalahan, tempatnya kehilafan, tempatnya kealpaan. Jadi, kalau manusia tidak pernah berbuat salah, itu yang aneh malah. Karena manusia ini tidak sempurna. Dan itu sudah merupakan kodrat dari manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan, ya, bukan seperti malaikat. Kalau malaikat kan selalu dia melakukan segala hal dengan sempurna. Mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Karena mereka sudah diciptakan seperti itu. Tetapi manusia sudah merupakan kodratnya yang selalu berbuat kesalahan. Tetapi di sini kita fokus terhadap bagaimana menyikapinya. Jangan kita fokus terhadap cara mengatasinya. Karena kalau cara mengatasinya, sedangkan kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu kan macam hal ya. Berbagai macam hal ya. Tidak hanya satu atau dua hal. Karena kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya universal, makanya saya ingin fokus terhadap cara menyikapinya. Juga ya, jadi bagaimana cara menyikapi dari penyesalan tersebut, Pak ya? Iya. Karena kalau misalnya mengatasi, ya udah terjadi gitu. Ya sudah terjadi dan masalahnya juga saya tidak tahu spesifiknya itu apa. Nah tapi sebenarnya gini Pak, kenapa sih sesuatu itu harus disesali Pak? Ya ini suatu hal yang normal ya. Iya, kita menyesali sesuatu itu kenapa sih harus disesali gitu kan? Kalau saya sih melihatnya dari sisi bahwa manusia ini karena tempatnya kesalahan, jadi wajar kalau kita pernah menyesali sesuatu perbuatan di masa lalu, karena kita masih memiliki hati. Kalau hati sudah tertutup, saya jamin tidak mungkin manusia pernah menyesal perbuatannya. Jadi ada proses introspeksi gitu. Iya. Tapi memang di sini jangan sampai menyesali ini seperti dengan meratapi. Menyikap sikapnya ya yang beda berarti ya. Iya. Iya. Menyesal secara naluriah adalah hal yang wajar. Tetapi kalau sampai kita meratapi, ini baru yang harus kita koreksi.
Karena meratapi ini tidak pernah membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Nah, ini harus kita bedakan nih antara menyesali dan meratapi. Kalau menyesali, biasanya kita merasa ada hal yang kita anggap salah di dalam perbuatan kita di masa yang lalu. Atau ada hal yang tidak kita perbuat gitu. Kalau yang kita tidak perbuat, apakah mungkin bisa kita sesali? Misalnya, aduh kenapa gue nggak kayak gini tadi gitu. Oh, kalau seperti itu biasanya setelah terjadinya sebuah kesalahan. Oh iya. Iya, itu tetap kesalahan kita. Iya, misalnya contoh ada kucing nih, kita biarin aja, kita biarin aja. Taunya kedabrak, nyesel kan, kenapa tadinya diambil tuh kucing gitu. Iya, jadi kan itu seperti membiarkan ya. Iya. Dan hal itu wajar karena kita merasa terlibat di dalam kesalahan seperti itu. Ya, tetapi di sini kalau kita sampai tidak pernah menyesal perbuatan kita di masa lalu, meskipun itu salah, ini yang tidak wajar. Berarti kita menganggap apa yang kita berbuat di masa lalu, meskipun kita memiliki kesalahan ya, di area tersebut, kita tidak pernah merasa menyesalinya. Kita anggap ini bukan kesalahan saya kok, ini kesalahan orang lain, ini kesalahan lingkungan, ini kesalahan waktu yang kurang pas. Jadi dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri. Iya, lebih sibuk nyalahin yang lain gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena kalau sampai kita tidak pernah menyesal sama sekali ya atas perbuatan kita di masa lalu yang salah, berarti kita ini memiliki yang bisa disebut ya di dunia psikologi itu sebagai super ego. Ya. Kita ini merasa manusia yang sempurna. Iya, benar hidupnya. Benar terus. Dan yang saya khawatirkan, akibat kita memiliki sikap seperti itu, kita akan dijauhi oleh orang lain. Nah, masalahnya kalau sampai akhirnya orang-orang sadar akibat kita memiliki sikap seperti itu, apakah kita sanggup menjalani kehidupan kita seorang diri? Ya. Nah, di sini saya ingin mencoba bahwa jangan sampai kita alergi dengan kata-kata penyesalan. Tapi kenapa ya Pak penyesalan itu datanya terlambat Pak, selalu terlambat gitu kan? Pastinya kalau misalnya nggak terlambat, dia sudah menyadari gitu ya, kesalahan di awal. Berarti nggak nyesal. Apakah kesalahan itu bisa terjadi? Bisa nggak? Iya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, coba bisa iyanya kayak apa? Jadi gini, sebenarnya dia yang dilakukan baik misalnya. Contoh melakukan baik itu, kayak misalnya bersedekah ya. Bersedekah. Dia mungkin tidak menyesali sedekahnya itu kan, tapi yang dia sesali adalah kenapa sedekahnya kurang banyak gitu. Oh, oke. Nah, kalau itu korelasinya dengan hal yang positif. Iya. Ya. Maksud saya, sesuatu yang kita sesali, kan biasanya yang namanya menyesali sesuatu itu kan biasanya di masa lalu kita berbuat kesalahan. Ya. Dan hal yang kita perbuat itu hal yang negatif. Misalnya kita lalai di dalam tanggung jawab kita, terus kita tidak mempelajari sesuatu hal sebelum kita melakukan sesuatu hal. Akhirnya kita melakukan kesalahan akibat kelalaian kita juga, kebodohan kita juga. Dan hal ini biasanya penyesalan itu datang setelah kejadian. Iya, jarang yang sebelum kejadian. Jarang yang sebelum kejadian. Karena kalau dia sebelum kejadian, dia tidak akan melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan tersebut. Tapi sebenarnya penyesalan itu ada hubungannya nggak sih Pak dengan emosi negatif atau bagaimana?
Jadi apakah dengan emosi negatif ya? Apakah sebuah penyesalan itu adalah emosi negatif atau bagaimana? Nah ini yang tadi saya coba jelaskan. Kalau kita memiliki penyesalan dalam kadar yang wajar, ini berarti emosi positif. Kita menyadari bahwa kita ini tempatnya kesalahan, dan kita mendapatkan pembelajaran di situ dari kesalahan yang kita perbuat, dan akhirnya dari pembelajaran itu kita dapat memperbaiki diri kita. Nah, tetapi kalau emosi negatif, kalau kita malah meratapinya, kita berlebihan dalam penyesalan kita, karena sikap yang berlebihan di agama pun tidak dianjurkan. Karena itu akan berdampak negatif di dalam diri kita. Kita akan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan disinilah yang tidak dianjurkan oleh agama. Karena Tuhan sudah berulang kali mengingatkan bahwa manusia itu tempatnya salah. Nah, tetapi manusia yang terbaik itu kalau dia mau bertobat dengan kesalahan yang dia perbuat. Dia mau mengintrospeksi dirinya. Dan dia berusaha untuk tidak mengulanginya. Itulah yang disebut manusia yang terbaik versi agama. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, tetapi kadang manusia kalau keilmuan agamanya lemah, akhirnya cenderungnya itu ke arah emosi negatif. Berarti penyesalan itu ada korelasinya dengan emosi, namun emosinya ada bisa dua kemungkinan gitu, antara negatif dan positif gitu. Benar. Ya. Benar. Yang kita ketahui kan kalau biasanya penyesalan itu negatif doang. Iya, karena kita kecenderungannya kalau melihat orang menyesal kalau dia sudah meraung-raung. Wah, yang kayak gitu, aku nyesal gini bla gitu kan, kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang berlebihan. Padahal yang namanya menyesal itu tidak harus selalu kita konotasikan negatif. Ya, malahan kita harus menjadikan penyesalan kita ini menjadi daya ungkit kita dalam berbuat yang lebih baik lagi di masa depan. Berarti apakah penyesalan itu adalah sebuah momen untuk evolusi diri, Pak? Misalnya kita berubah gitu. Pastinya. Kita jadikan momentum agar penyesalan kita ini tidak sia-sia gitu. Karena kan kebanyakan manusia sedang melakukan hal yang sia-sia. Dia menyesal nih dengan kesalahan yang dia lakukan, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Nyesal tapi ngelakuin lagi kesalahannya gitu. Iya. Yang lebih parahnya lagi, setelah dia menyesali, dia tidak mau memperbaikinya. Dia merasa bahwa dunia ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, inilah yang jadi penyesalan yang tiada artinya. Seharusnya yang tadi itu ya buat evolusi diri kita, buat pengungkit kita, pemantik gitu ya. Benar. Jadi bagaimana kita tahu akan kesalahan yang kita perbuat kalau kita tidak pernah menyesali perbuatan yang menjadi kesalahan tersebut. Kita akan selalu merasa baik-baik aja semuanya. Dan akhirnya karena dia tidak pernah menyadari bahwa dia ini tempatnya kesalahan, dia selalu merasa yang paling benar, akhirnya sudah. Kehidupan dia akan jalan di tempat. Prestasi pun akan sulit diraih. Apakah ini yang kita mau? Di dalam kehidupan yang hanya sementara ini, tetapi kita tidak memiliki prestasi sama sekali. Karena saya belum pernah melihat orang yang sukses di dalam kehidupannya ya, tidak pernah memiliki kesalahan sama sekali. Saya belum pernah melihat. Malah orang yang sukses itu kenyang akan berbuat kesalahan. Dia yang sukses pun ternyata nyesel juga ya atas kesalahannya gitu ya, tapi dia terus move up gitu, terus
going on aja gitu, tidak meratapi sehingga menghancurkan mental dia jatuhnya kalau meratapi itu kan ya. Iya benar. Nah ini makanya pentingnya kita belajar agama untuk dipahami. Karena di agama sudah banyak hal-hal yang diajarkan oleh agama. Kalau kita mau mempelajarinya, akhirnya kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang lebih ke arah yang baik. Nah disinilah kuncinya. Kalau kita ingin tidak ada sebuah penyesalan yang akhirnya merugikan diri kita. Iya juga ya. Tapi sebenarnya gini Pak, yang Agung pernah temukan, seseorang itu menyesal, apakah penyesalan itu datang dari sesuatu yang tidak kita kerjakan? Contoh misalnya, andai saja dulu saya melakukan ini, pasti saya nantinya akan seperti ini. Iya, kayak jadi masalah doang. Tapi kadang ada yang nggak dia kerjain kecilnya gitu, terus dia merasa menyesal gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu, Pak? Kalau ini memang sudah dibocorkan di agama ya, sampai Nabi aja pernah berucap bahwa peperangan yang terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia itu bukan peperangan menggunakan fisik dan senjata, tetapi peperangan melawan dirinya dia sendiri, melawan hawa nafsu, melawan hal-hal yang membisikkan hatinya dengan hal yang negatif. Yang tadi Agung sudah sebutkan ya, bahwa dia menyesal tidak pernah melakukan A. Rasanya Oleh karena itu akhirnya dia mendapatkan masalah. Seharusnya dia mengerjakan yang B. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa ketika kesalahan itu sudah terjadi, bukan lagi kita mengungkit-ungkit kesalahan, tetapi kita belajar dari kesalahan itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita perbaiki dan jangan kita ulangi lagi. Jadi langsung sadar ya Pak ya. Iya, yang penting kita mau mengintrospeksi diri kita. Jangan kita selalu mencari apa ya, bisa dibilang kambing hitam. Kenapa kita tidak mencari kambing putih? Kambing hijau. Iya. Karena kalau kita selalu mencari pembenaran, akhirnya kita tambah nelongso, tambah dalam kata dunia psikologi ya, depresi. Karena kita selalu menyalahkan diri kita, tapi secara berlebihan, bukan yang wajar. Tapi kalau kita menyikapi sebuah kesalahan itu dengan wajar, apa nih hikmah dibalik kesalahan yang telah terjadi, yang menyebabkan musibah ini misalnya. Akhirnya kita dapat menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan kesalahan-kesalahan di masa lalu itu. Iya, tetap jalan terus gitu Pak ya. Nah, misalnya contoh ada orang yang dia itu misalnya dapat beasiswa dari Australia misalnya. Nah pas ternyata ada syaratnya yaitu jago bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris misalnya. Sedangkan dia dari dulu nggak belajar bahasa Inggris, jadi kayak nyesal, kenapa gue mau belajar bahasa Inggris gitu. Ya itu wajar, itu boleh, misal seperti itu boleh. Tapi langsung gitu belajar di situ. Tapi jangan sampai menyiksa diri kita sendiri. Iya.